Aku permalukan mantan suami dan istri barunya yang sok kaya. Aku kasih paham siapa di sini yang lebih kaya dan siapa aku sebenarnya. Naila berdiri di depan cermin, merapikan dress hitamnya yang elegan. Wajahnya tetap cantik, meski ada kelelahan yang terselip di balik matanya. Ia menarik napas dalam, menenangkan debaran jantung yang tak karuan. Malam ini, ia akan menghadiri sebuah pesta perayaan. Bukan sembarang pesta. Ini adalah perayaan kesuksesan perusahaan mantan suaminya, Arka. Arka, lelaki yang dulu ia dampingi dari nol. Lelaki yang pernah berjanji setia, namun mengkhianatinya begitu saja ketika bisnisnya mulai berkembang. Naila masih ingat betul bagaimana ia diusir dari rumah yang ia bantu bangun, bagaimana ia ditinggalkan tanpa sepeser pun, hanya karena Arka telah menemukan wanita yang lebih pantas di sisinya, Kisha, putri dari konglomerat Damar Wijaya. Namun, Naila tidak jatuh. Tidak seperti yang mereka pikirkan. Ia bangkit, membangun bisnisnya sendiri dari sisa-sisa yang ia punya. Kini, saat semua orang menganggapnya sudah tenggelam, ia kembali, bukan untuk memohon, melainkan untuk menunjukkan siapa yang benar-benar berharga. Langkahnya mantap memasuki ballroom hotel bintang 5 itu. Sorot mata tamu undangan langsung tertuju padanya. Beberapa berbisik, beberapa terdiam, dan beberapa menatapnya dengan rasa tidak percaya. Tak butuh waktu lama sebelum seseorang menyadari siapa dirinya. Astaga, itu Naila, kan? Bisik seorang tamu. Bukannya dia sudah hancur setelah cerai dari Arka? Naila hanya tersenyum kecil. Biarkan mereka berasumsi. Ia punya agenda sendiri malam ini. Di atas panggung, Arka berdiri dengan percaya diri, mengenakan setelan mahal yang mungkin dibelinya dengan uang yang dulu mereka perjuangkan bersama. Di sisinya, Kisha tersenyum angkuh, memamerkan gaun mewahnya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia adalah pemenangnya. Namun, mereka tidak tahu, permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Naila melangkah perlahan melewati kerumunan tamu, menikmati setiap tatapan terkejut yang mengarah padanya. Beberapa wajah familiar menyapanya ragu-ragu, sementara yang lain memilih pura-pura tak melihat. Dulu, mereka semua mengenalnya sebagai istri Arka, pendamping setia yang selalu berada di sisinya saat jatuh dan bangkit. Kini, ia hanya wanita yang ditinggalkan. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Ia mengambil segelas sampanye dari nampan pramusaji dan berdiri di dekat pilar besar di sudut ruangan, memperhatikan suasana. Ballroom itu dipenuhi oleh orang-orang penting, pengusaha, pejabat, dan para sosialita yang ingin menjalin hubungan bisnis dengan perusahaan Arka. Naila mengenal sebagian dari mereka. Bahkan, ada beberapa yang dulu menghormatinya, tetapi sekarang hanya memandangnya dengan tatapan iba atau meremehkan. Ia mendongakkan dagunya, meneguk sampanye dengan santai. Tak ada yang perlu dikasihani di sini. Dari sudut matanya, ia melihat seorang pria paruh baya mendekat. Naila. Ia menoleh dan menemukan Pak Satrio, mantan mitra bisnis Arka yang dulu sering berkunjung ke rumah mereka. Pria itu tampak ragu, tapi matanya berbinar begitu melihat Naila tersenyum ramah. Pak Satrio, lama tak bertemu, ujar Naila dengan nada tenang. Tidak kusangka akan melihatmu di sini. Kenapa? Naila menatap pria itu lurus. Karena aku seharusnya sudah jatuh dan menghilang. Pak Satrio tergelak kecil, menggeleng. Sama sekali tidak. Justru aku penasaran, apa yang membawamu ke sini malam ini? Naila tersenyum misterius. Hanya ingin melihat pesta kesuksesan seseorang yang dulu pernah memulai semuanya bersamaku. Pak Satrio mengangkat alisnya, seakan memahami maksud Naila. Ia hendak berbicara lagi, tapi saat itu suara pembawa acara bergema di seluruh ruangan. Hadirin sekalian, mari kita sambut tuan rumah kita malam ini, pendiri sekaligus CEO Arkana Group, Arka Mahendra. Sorak-sorai tamu memenuhi ruangan. Naila menggeser pandangannya ke panggung, di mana Arka melangkah dengan penuh percaya diri,
mengenakan setelan abu-abu yang sempurna di tubuh atletisnya. Di sisinya, Kisha tersenyum bangga, menggamit lengannya seakan ingin menunjukkan bahwa ia adalah wanita yang kini berada di samping Arka. Naila tersenyum tipis. Dulu, ia yang berdiri di sana, mendukung Arka dengan penuh cinta dan keyakinan. Tapi lihatlah bagaimana keadaan berubah. Arka mengambil mikrofon dan mulai berbicara, mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua tamu undangan, lalu bercerita tentang perjalanannya membangun Arkana Group dari nol hingga sukses seperti sekarang. Seolah-olah ia melupakan seseorang yang dulu berjuang bersamanya. Naila memiringkan kepala, menunggu saat yang tepat. Permainan ini baru dimulai. Naila tetap berdiri tenang di sudut ruangan, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulut Arka. Suaminya, maksudnya, mantan suaminya, berbicara dengan penuh percaya diri, seakan semua kesuksesan yang ia raih adalah hasil dari kerja kerasnya seorang diri. Arkana Group adalah bukti bahwa dengan kegigihan, kerja keras, dan visi yang jelas, kita bisa mencapai apapun yang kita impikan, kata Arka dengan nada penuh kebanggaan. Tamu-tamu bertepuk tangan, beberapa bahkan berseru kagum. Tapi Naila hanya tersenyum tipis. Kegigihan? Kerja keras? Ia ingin sekali tertawa mendengar betapa angkuhnya Arka melupakan sejarah aslinya. Di sebelah Arka, Kisha menggamit lengan suaminya dengan manja. Perempuan itu tampak begitu puas, seakan kemenangan ini adalah miliknya juga. Naila tak bisa menahan diri untuk berpikir, apakah Kisha tahu bahwa sebelum dirinya, ada seorang wanita yang telah mengorbankan segalanya demi pria yang kini berdiri di panggung itu? Tak lama kemudian, Arka melanjutkan, malam ini adalah momen istimewa bagi saya dan tentu saja, istri saya tercinta, Kisha. Sekali lagi, tepuk tangan menggema. Kisha tersenyum anggun dan menempelkan tubuhnya lebih dekat ke Arka. Dari jauh, Naila bisa melihat bagaimana perempuan itu menikmati sorotan yang diberikan kepadanya. Lalu tiba-tiba, suara pria lain terdengar dari arah belakang. Sungguh menginspirasi, Pak Arka. Tapi saya penasaran, siapa wanita yang dulu ada di balik perjuangan Anda? Ruangan mendadak sedikit lebih hening. Naila menoleh dan melihat seorang pria berdiri dengan santai di antara para tamu. Ia mengenal pria itu, Raihan, seorang investor muda yang kini mulai naik daun. Arka tampak terkejut sesaat, tapi dengan cepat mengendalikan ekspresinya. Ia tersenyum tipis. Maksud Anda? Raihan melirik sekilas ke arah Naila sebelum kembali menatap Arka. Yah, saya hanya berpikir, setiap orang sukses pasti punya seseorang yang pernah berada di sisinya sejak awal. Saya yakin Pak Arka juga begitu, bukan? Beberapa tamu mulai saling berbisik. Bahkan Kisha tampak agak tegang mendengar pertanyaan itu. Arka tertawa kecil, berusaha tetap tenang. Tentu saja. Tapi seperti yang kita tahu, kesuksesan bukan hanya tentang siapa yang menemani kita, tetapi tentang bagaimana kita terus maju. Jawaban yang sangat klise. Naila mengangkat gelas sampanyenya dan melangkah keluar dari bayang-bayang, memasuki cahaya ruangan yang lebih terang. Seketika, beberapa tamu terkejut melihatnya. Apa itu Naila? Ya Tuhan, dia benar-benar datang. Raihan tersenyum samar ke arah Naila, seolah mengundangnya untuk berbicara. Naila mengerti isyarat itu. Ia melangkah lebih dekat ke depan, hingga kini Arka dan Kisha bisa melihatnya dengan jelas. Mata Arka membulat. Sejenak, ia tampak kehilangan kata-kata. Selamat malam, kata Naila dengan suara lembut namun tegas. Sepertinya pesta ini sangat meriah. Aku hampir tidak mengenali pria yang berdiri di panggung itu. Terakhir kali aku melihatnya, dia bukan seseorang yang melupakan masa lalunya begitu mudah. Kisha menegang, menggenggam lengan Arka lebih erat. Apa maksudmu? Tanyanya. Suaranya terdengar kurang yakin. Naila tersenyum tipis. Ia menatap langsung ke mata Arka. Aku hanya ingin mendengar sedikit tentang bagaimana Arkana Group bisa berdiri. Aku yakin suamiku, maksudku, mantan suamiku, punya kisah menarik yang belum ia ceritakan. Arka menggertakkan rahangnya.
Ia tahu, ini bukan kebetulan. Naila tidak datang sekadar untuk menyaksikan perayaannya. Ia datang untuk sesuatu yang lebih besar. Dan permainan ini baru saja dimulai. Suasana ballroom yang semula penuh tawa dan tepuk tangan kini berubah tegang. Semua mata tertuju pada Naila, yang berdiri dengan anggun namun penuh aura menantang. Kisha menatapnya dengan tatapan tajam, sementara Arka tampak berusaha mengendalikan ekspresinya. Raihan yang tadi memancing situasi ini hanya tersenyum kecil, menikmati pertunjukan yang mulai berjalan sesuai dengan dugaannya. Arka akhirnya menarik napas dalam, lalu tersenyum tipis. Tentu, Naila, aku bisa menceritakan bagaimana Arkana Group berdiri, tanpa perlu membahas hal-hal yang sudah berlalu. Jawaban yang sangat hati-hati. Naila tertawa pelan, lalu menyesap sampanye dari gelasnya. Oh, hal-hal yang sudah berlalu. Ia menatap Arka lekat-lekat. Menarik sekali. Arka, seolah-olah kau ingin menghapus bagian tertentu dari sejarahmu. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik lagi. Kisha menggenggam lengan Arka lebih erat, lalu berkata dengan nada manis yang jelas dibuat-buat. Aku rasa masa lalu tidak lagi relevan. Yang penting adalah bagaimana Arka bekerja keras dan menjadi sukses seperti sekarang. Naila menoleh padanya. Tatapannya tajam namun tetap tersenyum. Kau benar, Kisha. Masa lalu memang tidak selalu relevan. Kecuali jika kesuksesan seseorang dibangun di atas pengorbanan orang lain. Ruangan semakin senyap. Arka mulai kehilangan kesabarannya. Naila, katanya dengan suara rendah, nyaris seperti peringatan. Ini bukan tempat untuk membahas hal itu. Naila justru tersenyum lebih lebar. Ia mengangkat bahu dengan santai. Kenapa tidak? Semua orang di sini ingin mendengar kisah inspiratif, bukan? Aku rasa mereka juga ingin tahu bagaimana perjuangan seorang pria yang dulu hanya memiliki modal pas-pasan, kemudian bisa berkembang hingga sebesar ini. Raihan terkekeh kecil di sudut, jelas menikmati kekacauan yang mulai terjadi. Misalnya, Naila menatap langsung ke mata Arka, menunggu reaksinya. Bagaimana seorang istri yang menjual perhiasan dan bekerja siang malam untuk membantu suaminya membangun bisnis, hanya untuk kemudian ditinggalkan begitu saja ketika bisnis itu mulai sukses. Kisha mencengkeram lengan Arka semakin erat. Arka, aku tidak suka arah pembicaraan ini, katanya dengan nada tidak senang. Arka mengepalkan tangan, lalu menatap Naila dengan sorot peringatan. Kau datang ke sini hanya untuk membuat keributan. Keributan. Naila tertawa pelan. Aku hanya mengingatkanmu akan sesuatu yang mungkin sudah kau lupakan. Kau tahu, Arka, keberuntungan bisa berputar kapan saja. Hari ini mungkin kau yang berdiri di atas panggung, tapi besok. Ia menatap Arka dalam-dalam. Siapa tahu? Arka membuka mulut, tapi sebelum ia bisa menjawab, suara pembawa acara terdengar lagi, berusaha mengalihkan suasana. Baiklah, hadirin sekalian, mari kita lanjutkan acara dengan. Namun, sebelum pembawa acara bisa menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba seorang tamu lain ikut angkat suara. Aku juga penasaran, Arka, kata pria parubaya yang berdiri di dekat meja VIP. Naila langsung mengenali pria itu. Pak Adrian, salah satu investor awal Arkana Group. Aku ingat betul bagaimana dulu kau sering datang kepadaku dengan seorang wanita di sampingmu. Jika aku tidak salah ingat, dia yang meyakinkanku untuk berinvestasi dalam bisnismu. Arka terlihat semakin gelisah. Pak Adrian melanjutkan dengan nada ingin tahu, jika dia berperan sebesar itu, kenapa sekarang namanya bahkan tidak disebutkan? Naila tetap tersenyum, meskipun hatinya berdebar puas. Ia tahu, ia baru saja membuka luka lama yang tidak bisa ditutup begitu saja. Dan ini baru permulaan. Kisha semakin gelisah, sementara Arka berusaha tetap tenang meski jelas terlihat bahwa ia mulai kehilangan kendali atas situasi ini. Sorot mata tamu-tamu undangan kini tertuju padanya, menunggu jawaban. Pak Adrian menatap Arka tajam. Jadi, bagaimana, Arka?
Apa kau benar-benar ingin menyangkal peran seseorang yang dulu begitu berpengaruh dalam perjalanan bisnismu? Arka menghela napas panjang, lalu tersenyum kaku. Tentu tidak, Pak Adrian. Saya selalu menghargai semua orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanan saya. Naila mengangkat alis. Semua orang? Ulangnya, sengaja mempertegas kata-kata itu. Arka semakin tidak nyaman. Kisha akhirnya kehilangan kesabaran. Cukup, serunya. Suaranya terdengar tajam. Ia menatap Naila dengan penuh kebencian. Kau datang ke sini untuk apa, Naila? Mencari perhatian? Memohon belas kasihan? Naila terkekeh pelan, seakan Kisha baru saja mengatakan sesuatu yang konyol. Aku? Memohon belas kasihan? Ia menggeleng pelan. Sayang sekali, Kisha. Justru aku datang untuk memberikan sebuah kejutan. Arka menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Naila melangkah lebih dekat, lalu meletakkan gelas sampanyenya di atas meja terdekat. Ia menatap langsung ke mata Arka, lalu tersenyum misterius. Kau ingat bagaimana kau menendangku keluar dari hidupmu tanpa memberi sepeser pun? Bagaimana kau berpikir bahwa aku akan jatuh, menangis, dan menghilang begitu saja? Arka tak menjawab. Naila mengangguk seolah memahami kebisuan itu. Kau salah besar, Arka. Ia melirik ke arah beberapa tamu penting yang merupakan investor Arkana Group, lalu kembali menatap Arka. Aku tidak hancur. Aku justru bangkit. Aku bekerja keras, bertahan, dan membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kau bayangkan. Mata Arka membulat. Maksudmu? Naila tersenyum lebih lebar. Benar. Aku juga punya perusahaan sekarang, Arka. Dan yang lebih menarik lagi, ia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan meningkat sebelum melanjutkan. Aku baru saja mengakuisisi salah satu mitra utama Arkana Group. Suasana ballroom langsung meledak dengan suara bisik-bisik terkejut. Beberapa tamu langsung mengecek ponsel mereka, mencari kepastian akan pernyataan Naila. Bahkan Pak Adrian tampak terkejut. Arka terlihat pucat. Itu tidak mungkin. Naila tersenyum penuh kemenangan. Oh, tapi itu sangat mungkin, Arka. Bisnismu tidak sekokoh yang kau kira. Aku sudah lama mengamati dan menunggu saat yang tepat. Dan malam ini, ia menatap Kisha sekilas sebelum kembali ke Arka. Aku hanya ingin memastikan kau tahu bahwa permainan ini baru saja dimulai. Kisha menegang. Kau tidak bisa melakukan ini. Naila menoleh padanya. Tatapannya penuh rasa puas. Oh, aku sudah melakukannya. Ruangan itu semakin gaduh. Para tamu mulai membicarakan implikasi besar dari apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Arka berdiri kaku, seolah baru saja kehilangan pijakan. Malam yang seharusnya menjadi perayaan bagi Arka kini berubah menjadi awal dari kejatuhannya. Dan Naila? Ia baru saja membalikkan keadaan. Arka berdiri kaku di tengah panggung, wajahnya tak lagi penuh percaya diri seperti beberapa menit yang lalu. Ia tampak berusaha memproses apa yang baru saja dikatakan Naila, tetapi jelas bahwa ia terguncang. Beberapa tamu mulai membuka ponsel mereka, mencari berita terbaru. Salah satu di antaranya bahkan berseru, "Astaga, benar. Ada berita bahwa salah satu mitra utama Arkana Group baru saja diakuisisi oleh perusahaan lain." Arka langsung menoleh tajam ke arah tamu itu. Biar kulihat. Tamu tersebut mengangkat layar ponselnya agar bisa dibaca semua orang. Di sana, terpampang headline besar dari portal berita bisnis terkenal. Asteria Corporation resmi mengakuisisi mitra utama Arkana Group. Arka mengepalkan tangannya. Asteria Corporation? Itu adalah perusahaan yang baru mulai naik daun dalam dunia bisnis. Tapi ia tidak pernah menyangka perusahaan itu cukup kuat untuk mengambil alih salah satu mitranya. Matanya beralih ke Naila yang masih tersenyum tenang. Jangan bilang. Suaranya nyaris bergetar. Naila mengangkat bahu dengan anggun. Ya, Arka. Asteria Corporation adalah milikku.
Gasps terdengar dari para tamu. Kisha menatap Naila dengan mata terbelalak, sementara Arka benar-benar tampak kehilangan kata-kata. Pak Adrian tertawa kecil, seolah menikmati drama yang sedang berlangsung. Aku harus mengakui, ini langkah yang sangat cerdas. Arka menggeleng, berusaha menyangkal kenyataan yang baru saja menghantamnya. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin bisa melakukan ini sendirian. Kau tidak punya modal sebesar itu. Naila menatapnya tajam, lalu melangkah lebih dekat. Tentu saja aku tidak melakukannya sendirian. Aku mendapatkan investor. Aku bekerja keras. Dan aku membangun perusahaan yang lebih kokoh daripada yang kau kira. Ia tersenyum miring. Persis seperti yang dulu kita lakukan bersama. Ingat? Arka terdiam. Naila memiringkan kepalanya sedikit, lalu menambahkan, dan sebagai informasi tambahan, mitramu yang baru saja kuakuisisi adalah bagian paling penting dalam rantai pasokan bisnismu, bukan? Arka semakin pucat. Ia tahu betul betapa pentingnya mitra tersebut. Jika perusahaan itu kini berada di tangan Naila, berarti Arkana Group akan mengalami kesulitan besar dalam operasionalnya. Kisha tampak panik. Arka, lakukan sesuatu. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Naila terkekeh kecil. Lakukan sesuatu? Sayangnya, Kisha, suamimu yang luar biasa ini terlalu sibuk menikmati kesuksesannya tanpa sadar bahwa seseorang sedang mengamati dan menunggu waktu yang tepat. Arka mengatupkan rahangnya dengan keras. Apa maumu, Naila? Naila menatapnya lama, lalu akhirnya berkata dengan suara tenang namun menusuk. Aku hanya ingin kau tahu rasanya diabaikan, dikhianati, dan dihancurkan oleh seseorang yang dulu kau anggap tidak berarti. Ia mendekatkan diri sedikit ke Arka dan berbisik. Dan percayalah, ini baru permulaan. Arka mengepalkan tinjunya, sementara Kisha terlihat benar-benar panik. Ballroom yang tadi penuh dengan suasana meriah kini berubah menjadi ajang drama yang membuat semua tamu menahan napas. Sementara itu, Naila menatap sekeliling, menikmati reaksi semua orang. Ia sudah cukup bersabar selama ini. Kini, giliran Arka yang merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Dan permainan baru saja dimulai. Setelah malam itu, dunia bisnis dikejutkan oleh berita yang terus bergulir tentang akuisisi yang dilakukan oleh Asteria Corporation. Beberapa analis ekonomi mulai memprediksi dampak besar yang akan terjadi pada Arkana Group. Kantor Arkana Group. Pagi hari, Arka duduk di ruangannya, membaca berita yang terus bermunculan di berbagai media. Jarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Telepon di mejanya berdering tanpa henti. Pesan-pesan dari para pemegang saham masuk satu persatu, menuntut penjelasan. Arka, ini gawat. Suara sekretarisnya terdengar panik saat masuk ke ruangan. Beberapa klien besar mulai mempertimbangkan menarik diri dari kontrak mereka. Mereka takut jika pasokan terhambat akibat akuisisi itu. Arka menggeram, menggenggam dokumen di depannya dengan erat. Brengsek, Naila benar-benar ingin menghancurkanku. Tidak hanya itu, sekretarisnya melanjutkan, harga saham kita mulai turun sejak pagi ini. Arka membanting dokumen ke meja. Sial. Di saat yang sama, pintu ruangannya terbuka dengan kasar. Kisha masuk dengan wajah cemas. Arka, aku baru dapat kabar. Beberapa investor mulai mempertimbangkan menarik dana mereka. Arka menoleh tajam. Apa? Itu tidak mungkin. Ini karena Naila. Mereka lebih percaya padanya sekarang. Arka menekan pelipisnya, merasa pusing. Dunia yang dulu terasa begitu stabil kini mulai runtuh di hadapannya. Di kantor Asteria Corporation, Naila duduk santai di ruangannya yang luas, menatap layar berita dengan senyum puas. Perusahaannya kini menjadi pusat perhatian. Langkahnya telah mengguncang Arkana Group, dan ini baru awal dari segalanya. Tak lama, pintu ruangannya diketuk. Seorang pria dengan jas rapi masuk. Raka, tangan kanannya di perusahaan ini. Semua berjalan sesuai rencana, katanya dengan senyum. Naila mengangguk.
Bagus. Pastikan kita terus mengawasi pergerakan Arkana Group. Aku ingin melihat sejauh mana Arka bisa bertahan. Raka terkekeh. Dengan situasi seperti ini, sepertinya dia akan segera datang padamu untuk bernegosiasi. Naila tersenyum miring. Biarkan dia berpikir begitu. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya tidak punya pilihan. Dia mengambil cangkir kopinya dan menyesapnya dengan santai. Sementara itu, di tempat lain, Arka berjuang keras menyelamatkan perusahaannya. Namun, ia tahu, setiap langkah yang ia ambil kini bergantung pada seseorang yang pernah ia tinggalkan. Dan Naila tidak akan membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Arka berjalan dengan langkah berat menuju pintu masuk gedung Asteria Corporation. Wajahnya tegang, rahangnya mengatup erat. Ia tidak menyangka bahwa dirinya akan berada dalam posisi ini, datang menemui seorang wanita yang dulu ia tinggalkan, kini dalam keadaan nyaris berlutut. Kisha awalnya menolak mentah-mentah ide ini. Kita tidak bisa datang padanya. Arka, itu sama saja dengan mengakui kekalahan, bentaknya pagi tadi. Tapi Arka tahu, ia tidak punya pilihan lain. Naila memegang kendali penuh atas rantai pasokan utama Arkana Group. Jika ia tidak melakukan sesuatu, bisnis yang ia bangun selama ini akan runtuh dalam hitungan minggu. Seorang resepsionis wanita menyambutnya dengan ramah. Selamat datang di Asteria Corporation, Tuan Arka. Ibu Naila sudah menunggu Anda di ruangannya. Arka mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ia mengikuti seorang asisten menuju lantai tertinggi, tempat Naila kini mengendalikan kerajaan bisnisnya sendiri. Pintu ruangan terbuka, memperlihatkan Naila yang tengah duduk dengan anggun di balik meja kaca besar. Jendela di belakangnya memperlihatkan pemandangan kota yang megah, posisi yang dulu ia impikan bersama Arka, tetapi kini hanya ia yang berhasil meraihnya. Naila menoleh, menatap Arka dengan senyum samar. Lama tak berjumpa, sapanya, suaranya terdengar santai tapi menusuk. Arka mengepalkan tangannya. Kau sudah tahu kenapa aku di sini. Naila menyandarkan tubuhnya ke kursi, mengamati pria di hadapannya seolah sedang menilai barang yang sudah tidak berharga lagi. Tentu saja, kau datang karena kau membutuhkan bantuanku. Arka menggeram. Kau sengaja melakukan ini. Naila terkekeh pelan. Sengaja? Kau salah. Arka, aku hanya mengambil kesempatan yang ada. Kau yang lengah, dan aku hanya memanfaatkannya. Arka menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Aku ingin bicara soal kerjasama. Aku tahu kau telah mengakuisisi mitraku. Aku bersedia bernegosiasi. Naila menatapnya lama, lalu bangkit dari kursinya, melangkah perlahan mendekati Arka. Negosiasi? Gumamnya, mengangkat satu alis. Dulu, ketika aku memohon agar kau tidak meninggalkanku, kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Sekarang, kau ingin negosiasi. Arka diam. Naila tersenyum miring. Katakan padaku, Arka, apa yang bisa kau tawarkan padaku? Arka menelan ludah. Aku tahu kau masih punya rasa dendam, tapi bisnis adalah bisnis. Aku bisa menawarkan kompensasi. Naila tertawa pelan, membuat Arka berhenti bicara. Kompensasi? Ulangnya, seolah mendengar lelucon konyol. Kau pikir aku butuh uangmu, Arka? Arka terdiam, merasa harga dirinya dihancurkan sedikit demi sedikit. Naila berjalan mengitari pria itu, lalu berhenti tepat di depannya. Aku akan mempertimbangkan kerjasama, tapi tentu saja, dengan syarat. Arka menatapnya curiga. Syarat apa? Naila tersenyum, lalu dengan suara rendah tapi tajam, ia berkata, serahkan 40% saham Arkana Group padaku. Arka menegang. Apa? Itu gila. Naila mengangkat bahu santai. Kalau begitu, tidak ada kerjasama. Kau bisa keluar dari kantorku sekarang. Arka mengepalkan tangannya. Ia tahu, jika ia memberikan saham sebesar itu,
Naila akan memiliki kekuatan besar di dalam perusahaan. Tapi di sisi lain, jika ia menolak, Arkana Group akan berada dalam masalah besar. Pilihan itu terasa seperti pisau bermata dua. Dan Naila hanya menunggu, menikmati bagaimana pria itu kini ada dalam genggamannya. Arka semakin terpojok. Tangannya mengepal kuat. Otaknya berpikir cepat mencari celah untuk menolak tanpa kehilangan segalanya. Tetapi Naila bukan wanita yang bisa ditipu. Ia duduk kembali di kursinya dengan ekspresi tenang, menunggu jawaban. Kau benar-benar menginginkan saham sebesar itu? Arka berusaha mengulur waktu. Naila mengangkat bahu. Tentu saja. Aku tidak sekadar ingin menyelamatkan bisnismu, Arka. Aku ingin memastikan aku memiliki kendali atasnya. Kalau kau menolak, itu bukan masalahku. Arka menggertakkan giginya. Ia tahu, tanpa kerjasama ini, Arkana Group akan jatuh. Tapi jika ia menyerahkan 40% saham, Naila akan menjadi pemegang kekuasaan kedua terbesar setelah dirinya. Itu artinya, ia tidak bisa mengambil keputusan sepihak lagi. Beri aku waktu untuk berpikir, katanya akhirnya. Naila terkekeh. Boleh. Tapi ingat, Arka, aku bukan lagi wanita yang bisa kau permainkan. Aku memberi penawaran ini sekarang. Besok, mungkin aku tidak akan sebaik ini. Arka mendengus marah, lalu berbalik dan berjalan keluar. Ia merasa seperti seseorang yang baru saja kalah dalam pertempuran besar. Namun, masalahnya belum selesai. Kisha menunggu di ruang tamu dengan wajah tegang. Begitu Arka masuk, ia langsung berdiri dan menuntut. Bagaimana hasilnya? Arka melempar jasnya ke sofa dengan kasar. Dia ingin 40% saham. Kisha terbelalak. Apa? Itu gila. Kita tidak bisa memberikannya saham sebesar itu. Arka mengusap wajahnya dengan frustasi. Aku tahu. Tapi kalau kita tidak menerima tawarannya, Arkana Group bisa hancur dalam beberapa bulan. Kisha menggeleng panik. Tidak, Arka. Aku tidak akan membiarkan wanita itu mendapatkan apapun darimu lagi. Aku sudah cukup muak melihatnya menang. Arka menatap Kisha dengan dingin. Kalau begitu, kau punya solusi lebih baik. Kisha terdiam. Ia ingin menolak, ingin melawan, tapi tak bisa menemukan jalan keluar lain. Arka menghela napas panjang. Aku tidak punya pilihan. Mau tidak mau, aku harus menerimanya. Kisha mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan mencari cara lain. Namun, dalam hatinya, ia tahu Naila telah menggiring mereka ke dalam jebakannya. Dan kali ini, Kisha tidak tahu bagaimana cara untuk menang. Malam itu, Kisha tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi kemarahan. Naila sudah merebut bisnis Arka sedikit demi sedikit. Dan sekarang wanita itu ingin mengambil sebagian besar Arkana Group? Tidak bisa. Kisha duduk di depan cermin, menatap wajahnya sendiri dengan ekspresi marah. Ia menggigit bibirnya, lalu mengambil ponsel dan mencari kontak seseorang. Seseorang yang dulu pernah membantunya mendapatkan Arka, dan mungkin bisa membantunya kali ini juga. Ia menekan tombol panggil. Kisha. Suara seorang pria terdengar di seberang. Kita perlu bicara. Aku butuh bantuanmu, ucap Kisha dengan suara rendah. Ada jeda sebentar sebelum pria itu menjawab. Aku selalu siap membantumu. Ada apa? Kisha menggenggam ponselnya erat. Aku ingin menghancurkan Naila. Pagi berikutnya, kantor Asteria Corporation. Naila sedang duduk di ruangannya ketika Raka masuk dengan ekspresi serius. Kita punya masalah, ucapnya. Naila mengangkat alis. Masalah apa? Raka meletakkan beberapa dokumen di atas meja. Aku baru saja mendapat laporan bahwa ada upaya untuk menggoyahkan kredibilitasmu. Beberapa media mulai menyebarkan rumor bahwa Asteria Corporation terlibat dalam skandal manipulasi pasar. Naila mengambil dokumen itu dan membacanya cepat. Dahinya sedikit berkerut.
Siapa yang berada di balik ini? Tanyanya. Kami masih menelusuri, tapi kemungkinan besar ini ulah Kisha. Naila tersenyum kecil, lalu menutup dokumen itu dengan santai. Jadi dia mulai bergerak. Ya. Raka menatapnya ragu. Kau tidak khawatir? Naila mengangkat bahu. Aku sudah menduga dia akan melakukan sesuatu. Kisha bukan tipe wanita yang bisa menerima kekalahan dengan tenang. Raka menatapnya dengan penuh perhatian. Apa kau punya rencana? Naila menyandarkan diri ke kursi. Matanya berkilat dingin. Tentu saja. Jika Kisha ingin bermain kotor, aku akan memastikan dia menyesal telah memulainya. Di balik layar, ia menghubungi beberapa media, menyebarkan rumor bahwa Naila menggunakan cara-cara kotor untuk mengambil alih perusahaan besar. Artikel-artikel mulai bermunculan, menyebutkan bahwa Asteria Corporation diduga memanfaatkan informasi rahasia untuk menjatuhkan pesaingnya. Di dunia bisnis yang keras, reputasi adalah segalanya. Jika Naila gagal membendung ini, Asteria bisa kehilangan kepercayaan investor. Sementara itu, di kantor Arkana Group, Kisha duduk di hadapan Arka dengan senyum puas. Aku sudah mengambil langkah awal, katanya. Tinggal tunggu waktu sampai Naila terpojok. Arka menatapnya curiga. Apa yang kau lakukan? Aku hanya memastikan media tahu siapa dia sebenarnya. Arka menyipitkan mata. Kisha, kalau kau menyerangnya secara terbuka seperti ini, kau hanya akan memicu perang lebih besar. Kisha mendecakkan lidahnya. Aku tidak peduli. Dia sudah merebut banyak darimu. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Arka menghela napas. Ia tahu Kisha berambisi mempertahankan kekuasaannya, tapi Naila bukan lawan yang bisa diremehkan. Dan dugaan Arka benar. Sore harinya, kantor Asteria Corporation. Naila menutup sebuah artikel berita di layar laptopnya dan tersenyum kecil. Dia benar-benar nekat, gumamnya. Raka berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius. Apa yang akan kau lakukan? Jika ini terus berlanjut, bisa merusak kepercayaan investor. Naila mengangguk pelan. Kisha ingin bermain kotor? Baiklah, aku akan membuatnya menyesal. Raka menatap Naila penuh minat. Apa kau punya rencana? Naila tersenyum tipis. Tentu saja. Ia mengambil ponselnya dan mengetik sebuah pesan singkat. Kita buat Arkana Group menjadi bulan-bulanan pasar. Aku ingin laporan keuangan mereka tersebar. Pastikan semua orang tahu betapa buruknya kondisi mereka sekarang. Naila menekan tombol kirim, lalu bersandar di kursinya dengan santai. Kisha lupa satu hal penting, katanya pelan. Apa itu? Tanya Raka. Naila menatap jendela kantornya. Matanya berkilat tajam. Dia bukan satu-satunya yang bisa bermain kotor. Keesokan harinya, dunia bisnis diguncang skandal baru. Media keuangan utama mempublikasikan laporan keuangan rahasia Arkana Group. Angka-angka yang tertera di dalamnya menunjukkan betapa buruknya kondisi perusahaan itu. Utang yang menumpuk, keuntungan yang menyusut, dan pengeluaran tidak efisien. Apakah ini awal dari kejatuhan Arkana Group? Artikel-artikel bermunculan. Para analis mulai mempertanyakan stabilitas perusahaan yang selama ini dianggap kuat. Para investor yang sebelumnya ragu kini benar-benar panik. Saham Arkana Group anjlok drastis, hanya dalam beberapa jam setelah berita itu menyebar. Di kantor Arkana Group, Arka berdiri di depan jendela kantornya, menggenggam ponsel dengan tangan gemetar. Bangsat. Ia membanting ponselnya ke meja. Siapa yang melakukan ini? Kisha masuk dengan wajah panik, membawa beberapa kertas di tangannya. Arka, kita dalam masalah besar. Para investor mulai menarik dana mereka. Beberapa mitra bisnis juga mempertimbangkan untuk memutus kontrak. Arka menoleh dengan tatapan marah. Kau yang memulai ini, Kisha. Kau pikir Naila akan diam saja? Kisha menggigit bibirnya. Ia tahu ini ulah Naila.
Tapi ia tidak menyangka Naila akan secepat dan sebrutal ini dalam membalas serangannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Desis Kisha. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Arka. Arka menekan pelipisnya. Berpikir keras. Jika mereka tidak segera mengendalikan situasi, Arkana Group akan runtuh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Namun sebelum mereka bisa merancang strategi, telepon di meja Arka berbunyi. Arka menatap layar, dan jantungnya berdegup keras. Nama yang tertera di layar, Naila. Ia mengangkat telepon dengan geram. Apa yang kau inginkan, Naila? Suara di seberang terdengar tenang, tapi penuh kemenangan. Aku hanya ingin tahu, Arka, bagaimana rasanya berada di posisi yang dulu pernah kau tinggalkan? Arka mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras. Kau benar-benar licik. Naila tertawa kecil. Bukan licik. Aku hanya membalas dengan cara yang pantas. Dan sepertinya, kau tak punya banyak pilihan sekarang. Arka menggeram. Apa kau ingin membuatku berlutut di hadapanmu? Naila tersenyum di balik telepon. Mungkin. Tapi sebelum itu, mari kita bicara bisnis. Aku punya tawaran baru untukmu. Kantor Arkana Group, ruang rapat. Arka duduk dengan ekspresi tegang, sementara Kisha berdiri di sampingnya dengan wajah penuh amarah. Beberapa direktur utama Arkana Group juga hadir di ruangan itu, semua dengan ekspresi khawatir. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka. Naila masuk. Langkahnya anggun dan penuh percaya diri, seolah dia adalah penguasa ruangan itu. Di belakangnya, Raka ikut masuk, membawa beberapa dokumen. Naila tersenyum kecil melihat ekspresi Arka yang terlihat marah, tapi terpaksa menahan diri. Aku senang kalian mau bertemu denganku, ucap Naila dengan nada santai. Arka menatapnya tajam. Jangan bertele-tele. Apa tawaran yang kau maksud? Naila tersenyum lebih lebar, lalu meletakkan dokumen di atas meja. Aku tidak akan memperpanjang siksaan ini. Aku menawarkan satu solusi sederhana. Ia menatap Arka langsung. Aku ingin 51% saham Arkana Group. Seluruh ruangan mendadak hening. Kisha menegang. Apa? Arka mengepalkan tangannya. Itu berarti kau ingin mengambil alih perusahaanku sepenuhnya. Naila mengangkat bahu santai. Aku tidak ingin mengambil alih. Arka, aku hanya ingin menyelamatkan perusahaan ini dari kehancuran. Kisha tertawa sinis. Jangan pura-pura baik hati. Kau hanya ingin melihat kami hancur, kan? Naila menatapnya sekilas dengan senyum dingin. Aku tidak perlu menghancurkan kalian. Kisha, kalian sudah menghancurkan diri sendiri. Arka menarik napas panjang, berusaha mengendalikan emosinya. Apa yang kau dapatkan dari ini, Naila? Aku tahu kau ingin membalas dendam, tapi ini terlalu jauh. Naila menatapnya dengan tenang. Aku sudah tidak tertarik membalas dendam. Arka, aku hanya ingin memastikan bahwa bisnis yang dulu kubangun bersama tidak jatuh ke tangan orang yang tidak kompeten. Arka menggertakkan giginya. Dia tahu Naila berkata jujur. Setelah skandal yang bocor ke media, banyak investor yang ragu terhadap kepemimpinan Arkana Group. Jika Naila masuk sebagai pemegang saham mayoritas, maka kepercayaan publik bisa kembali. Tapi itu juga berarti Arka harus tunduk di bawah Naila. Kisha menatap Arka dengan penuh ketakutan. Jangan lakukan ini, Arka. Jika kau menyerahkan saham itu, kita akan kehilangan segalanya. Arka menatap Naila tajam. Berikan aku waktu untuk berpikir. Naila tersenyum miring. Tentu saja. Tapi ingat, Arka, tawaranku tidak berlaku selamanya. Ia berdiri dari kursinya, lalu melangkah keluar dengan elegan, meninggalkan Arka yang terjebak dalam dilema terbesar dalam hidupnya. Malam itu, Arka tak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerjanya, menatap lembaran laporan keuangan yang berserakan di atas meja. Semua angka yang tertera di sana hanya menunjukkan satu hal.
Arkana Group diambang kehancuran. Jika ia menerima tawaran Naila, perusahaan bisa selamat. Tapi itu berarti ia kehilangan kendali dan harus tunduk pada mantan istrinya. Jika ia menolak, maka perlahan-lahan Arkana Group akan tenggelam, dan pada akhirnya dia akan kehilangan segalanya, termasuk kehormatan dan reputasinya sebagai pengusaha. Dilema. Di sisi lain, Kisha duduk di sofa dengan wajah penuh kemarahan. "Arka, kau tidak boleh menyerahkan saham itu," katanya tajam. Arka memijit pelipisnya. "Kalau aku tidak menyerahkannya, kita akan bangkrut, Kisha. Tapi kalau kau menyerahkannya, kau akan menjadi bawahan Naila. Apa kau mau hidup di bawah bayang-bayangnya?" Arka diam. Matanya menatap kosong ke depan. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Naila yang dulu ia tinggalkan kini menjadi penyelamat sekaligus penguasa atas bisnisnya sendiri. Kisha bangkit dari sofa, berjalan mendekatinya. "Dengar, aku punya solusi lain." Arka menatapnya curiga. "Apa?" Kisha tersenyum licik. "Kalau Naila tidak bisa dikalahkan secara bisnis, maka kita harus menyingkirkannya dengan cara lain." Arka langsung menyipitkan mata. "Maksudmu?" Kisha menatapnya tajam. "Kita harus membuat Naila tersandung skandal. Sesuatu yang membuat investor dan publik membenci serta meragukannya. Jika reputasinya hancur, maka dia tidak akan punya kekuatan untuk mengambil alih Arkana Group." Arka terdiam sejenak. "Itu berisiko." Kisha menyentuh bahunya. Suaranya melembut, namun penuh manipulasi. "Apa kau rela tunduk padanya? Arka, kau laki-laki. Kau punya harga diri. Naila hanya beruntung, tapi dia bukan tandinganmu. Kalau kau ingin menang, kau harus bermain lebih kejam." Arka menarik napas panjang. Ia tahu ini permainan berbahaya. Tapi jika ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya, mungkin ia akan mempertimbangkannya. Di tempat lain, kediaman Naila. Naila sedang duduk di balkon apartemennya, menikmati segelas anggur merah, ketika Raka datang menghampiri. "Sepertinya Arka sedang gelisah," kata Raka sambil menyerahkan sebuah dokumen. "Beberapa media gosip mulai mengorek kehidupan pribadimu." Naila membaca dokumen itu sekilas, lalu terkekeh kecil. "Seperti yang kuduga, Kisha pasti yang mengatur ini." Raka mengangguk. "Kemungkinan besar. Tapi aku khawatir mereka akan bermain lebih kotor." Naila menaruh gelas anggurnya, lalu menatap langit malam. Matanya berkilat tajam. "Kalau begitu, kita buat mereka menyesal telah memilih jalan ini." Beberapa hari kemudian, skandal mulai menyebar. Media gosip tiba-tiba dipenuhi dengan berita tentang Naila. CEO muda Asteria Corporation diduga terlibat korupsi. Naila Rahardian bangun bisnis dengan cara licik. Sumber anonim mengungkap fakta mengejutkan. Skandal baru. Hubungan gelap Naila dengan investor misterius terungkap. Artikel-artikel ini mulai menarik perhatian publik. Tagar tentang Naila menjadi trending di media sosial. Beberapa investor mulai ragu. Saham Asteria Corporation sedikit goyah. Kisha tersenyum puas. Di dalam ruangannya, ia menatap layar ponselnya, menikmati bagaimana Naila kini menjadi bulan-bulanan media. "Aku sudah bilang, Arka," ucapnya dengan nada puas. "Tak ada yang bisa melawan kita." Arka, yang duduk di sofa, tidak tampak seantusias Kisha. Ia tahu betapa liciknya Naila. Jika wanita itu sudah tersudut, ia tidak akan tinggal diam. "Aku harap ini berhasil," gumam Arka. Kisha mendengus. "Tentu saja berhasil. Naila bukan dewi tak terkalahkan. Dia juga punya kelemahan." Namun, di sisi lain, Naila hanya tersenyum kecil saat membaca berita yang menyerangnya. "Sudah kuduga mereka akan melakukan ini," katanya tenang. Raka, yang berdiri di hadapannya, tampak kesal. "Kita tidak bisa membiarkan mereka menang begitu saja, Naila menutup laptopnya dengan santai. "Tenang.
Kita biarkan saja rumor ini berkembang dulu. Raka terkejut. Maksudmu? Naila menyilangkan tangan di dadanya. Aku ingin melihat seberapa jauh mereka berani melangkah. Lagi pula, aku sudah menyiapkan sesuatu untuk mereka. Raka menatapnya tajam. Kau punya rencana? Naila tersenyum dingin. Tentu saja. Dan saat aku menyerang balik, mereka tak akan punya jalan keluar. Beberapa hari kemudian, balasan Naila dimulai. Saat media terus membahas skandal yang menjeratnya, Naila tetap tenang. Ia sudah tahu bahwa semua ini hanyalah permainan Kisha dan Arka. Tapi mereka lupa satu hal penting. Naila bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Di balik layar, Naila dan timnya telah mengumpulkan informasi penting. Data transaksi keuangan Kisha dan Arkana Group yang mencurigakan. Pagi itu, berita baru mengguncang dunia bisnis. CEO Arkana Group, Kisha Pramesti, terlibat pencucian uang. Bukti bocor. Keuangan Arkana Group bermasalah. Dana perusahaan dialihkan untuk kepentingan pribadi. Kejatuhan Arkana Group dimulai. Investor mulai angkat kaki. Berita ini langsung meledak. Jika sebelumnya Naila yang diserang, kini perhatian publik berbalik ke Kisha. Saham Arkana Group anjlok lebih parah dari sebelumnya. Para investor panik dan mulai menarik dana mereka. Bahkan pihak berwenang mulai melakukan penyelidikan. Di kantor Arkana Group, Kisha membanting ponselnya ke meja. Sialan, ini pasti ulah Naila. Arka menatap layar komputer dengan wajah tegang. Berita buruk ini menyebar lebih cepat dari yang ia perkirakan. Apa yang harus kita lakukan? Gumam Arka. Kisha menoleh dengan wajah penuh kemarahan. Kita harus serang dia lagi. Kita buat dia benar-benar hancur. Namun, sebelum mereka sempat berpikir lebih jauh, Sekretaris Arka masuk dengan wajah pucat. Pak, ada tamu yang ingin bertemu. Siapa? Tanya Arka dengan nada kasar. Sekretaris itu menelan ludah. Bu Naila Rahardian. Arka dan Kisha sama-sama membeku. Naila datang ke Arkana Group? Untuk apa? Kantor Arkana Group, ruang pertemuan. Pintu terbuka, dan Naila melangkah masuk. Langkahnya tenang, senyumnya tipis, tapi matanya menyimpan ketajaman yang membuat udara di ruangan terasa menegang. Arka dan Kisha duduk di ujung meja. Keduanya sama-sama menatap Naila dengan waspada. Kisha menggenggam tangannya erat di bawah meja, mencoba menahan emosi. Naila menatap mereka satu persatu, lalu meletakkan map di atas meja. Sepertinya kalian sedang dalam masalah besar, ucap Naila dengan nada ringan. Arka mengetukkan jarinya ke meja, mencoba menyembunyikan kegelisahannya. Apa yang kau inginkan, Naila? Naila tersenyum miring. Aku ingin memberimu kesempatan, Arka. Kisha mendengus sinis. Kesempatan? Kau pikir kami butuh bantuanmu? Naila menoleh padanya, lalu menyilangkan tangan. Kisha, saat ini nama perusahaanmu sedang jatuh. Investor menarik dana mereka. Media menggali semua kebusukanmu. Dan dalam waktu dekat, pihak berwenang mungkin akan datang mengetuk pintumu. Wajah Kisha berubah pucat seketika. Naila mendekat sedikit. Suaranya lebih pelan tapi penuh ancaman. Kalau aku mau, aku bisa memastikan kau tak punya jalan keluar, Kisha. Kisha menelan ludah, tapi ia tetap berusaha mempertahankan sikapnya. Apa kau mengancamku? Naila tersenyum tipis. Bukan ancaman. Ini fakta. Arka menghela napas panjang. Ia menatap Naila dengan ekspresi yang lebih serius. Jadi, apa yang sebenarnya kau inginkan? Naila kembali duduk dengan anggun. Aku akan menawarkan sebuah solusi. Aku akan menghentikan semua serangan terhadap Arkana Group jika kau menyerahkan 51% saham kepadaku. Kisha langsung bangkit dari kursinya. Kau gila. Naila tidak bereaksi. Ia hanya menatap Arka, menunggu jawabannya. Arka mengusap wajahnya.
Dan jika aku menolak? Naila tersenyum kecil. Maka kau akan menyaksikan sendiri kehancuranmu. Hening. Arka menunduk. Pikirannya berkecamuk. Ia tahu Naila tidak main-main. Jika ia menolak, maka Arkana Group benar-benar akan tenggelam. Tapi jika ia menerima, itu berarti Naila akan mengambil alih segalanya. Aku akan memberimu waktu 24 jam, kata Naila, lalu berdiri. Gunakan waktumu dengan bijak, Arka. Dengan anggun, ia melangkah keluar, meninggalkan Arka yang masih terjebak dalam dilema terbesarnya. Malam itu, kediaman Arka. Arka duduk di balkon rumahnya, menatap gelas whisky di tangannya. Naila telah membuatnya terpojok. Jika ia menyerahkan 51% saham, maka ia bukan lagi pemegang kendali Arkana Group. Ia akan menjadi bawahan Naila. Namun, jika ia menolak, perusahaan ini akan runtuh. Di dalam rumah, Kisha masih mondar-mandir dengan gelisah. Ia tidak bisa menerima ini. Kita tidak boleh membiarkan Naila menang. Arka, katanya tajam. Arka menghela napas panjang. Aku tahu, Kisha. Tapi kau lihat sendiri situasinya. Kisha menggertakkan giginya. Lalu apa? Kau akan menyerahkan perusahaanmu begitu saja? Arka tidak menjawab. Kisha mendekatinya. Suaranya menurun. Lebih halus, tapi penuh racun. Dengar, Arka. Kita masih punya satu jalan terakhir. Arka menoleh. Menatapnya curiga. Apa maksudmu? Kisha tersenyum licik. Kita buat Naila menghilang. Selamanya. Arka membelalakan mata. Kau gila. Maksudmu? Kisha menatapnya tajam. Aku sudah menyiapkan seseorang. Jika Naila tidak ada, maka semua masalah ini selesai. Tidak akan ada yang mengambil alih Arkana Group. Kita tetap berkuasa. Arka terdiam. Ia tahu ini sudah di luar batas. Tapi di sisi lain, bukankah ini satu-satunya jalan agar ia tetap bisa bertahan? Kisha menyentuh pundaknya, membisikkan kata-kata yang berbahaya. Percayalah padaku, Arka, ini akan berhasil. Arka mengepalkan tangannya. Ia sadar, malam ini ia harus membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Di tempat lain, apartemen Naila. Naila sedang duduk di ruangannya ketika ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Hati-hati. Ada rencana jahat yang sedang disusun untuk menyingkirkanmu. Jangan pernah sendirian. Naila membaca pesan itu dengan ekspresi dingin. Ia sudah menduganya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Raka, pastikan semua pengamanan ditingkatkan. Aku punya firasat. Mereka akan bergerak lebih cepat dari yang kita kira. Mata Naila menyala penuh determinasi. Jika Kisha dan Arka ingin bermain kotor, maka dia akan memastikan mereka membayar harga yang sangat mahal. Kisha berdiri di sebuah ruangan gelap dengan ponsel di tangan. Ia berbicara dengan seseorang yang suaranya dalam dan dingin di seberang telepon. Pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan, katanya dengan suara rendah. Dimengerti, jawab suara itu singkat. Kisha menutup telepon dan tersenyum puas. Jika Naila lenyap, maka semua masalahnya akan selesai. Sementara itu, apartemen Naila. Di dalam ruangannya, Naila membaca pesan yang baru saja diterimanya dari sumber anonim. Mereka bergerak malam ini. Jangan lengah. Naila menyeringai. Kisha memang tidak pernah berubah. Ia menatap Raka yang berdiri di dekatnya. Kita akan bermain dengan cara kita sendiri. Raka mengangguk. Aku sudah menyiapkan semua yang kau minta. Orang-orang kita sudah menyebar di sekitar apartemen. Jika mereka datang, kita bisa menangkap mereka basah-basah. Naila menyesap anggurnya dengan santai. Bagus. Aku ingin mereka tahu, aku bukan wanita yang bisa mereka singkirkan semudah itu. Dini hari, serangan dimulai. Di luar apartemen Naila, beberapa pria berpakaian serba hitam mulai bergerak dalam bayangan.
Mereka merayap dengan cepat, menyusuri koridor, menuju unit tempat Naila tinggal. Salah satu dari mereka mengeluarkan alat kecil untuk membuka kunci elektronik. Klik. Pintu terbuka tanpa suara. Mereka masuk dengan hati-hati, senjata tersembunyi di balik jaket. Namun, begitu mereka melangkah lebih dalam ke ruang tamu, lama sekali aku menunggu kalian. Lampu tiba-tiba menyala. Naila duduk di sofa dengan kaki disilangkan, menatap mereka dengan senyum dingin. Di belakangnya, Raka berdiri dengan beberapa pria bersenjata. Mereka sudah siap. Para penyusup membelalak. Ini perangkap. Lempar senjata kalian, perintah Raka. Para pria itu ragu, tetapi dalam hitungan detik, beberapa pria Naila langsung menodongkan pistol ke kepala mereka. Tanpa pilihan lain, mereka menjatuhkan senjata mereka. Naila berdiri dan berjalan mendekat. Ia menatap salah satu dari mereka, lalu menyentuh dagunya dengan jari. Kalian benar-benar berpikir bisa menjebakku, bisiknya dengan nada meremehkan. Salah satu pria itu menatapnya dengan marah. Kami hanya menjalankan perintah. Naila tersenyum miring. Dari siapa? Pria itu terdiam. Naila berbalik pada Raka. Aku ingin nama. Dan pastikan mereka bicara. Raka mengangguk dengan tatapan tajam. Serahkan padaku. Naila melangkah pergi. Ia sudah tahu siapa dalangnya. Tapi ia ingin kepastian, agar balasannya lebih mematikan. Pagi hari kantor Arkana Group. Kisha duduk di ruangannya dengan penuh percaya diri. Mereka seharusnya sudah menyelesaikan tugasnya, gumamnya sambil menyeruput kopi. Namun, beberapa menit kemudian, pintu ruangannya terbuka tanpa diketuk. Seorang pria berpakaian serba hitam masuk dengan wajah tegang. Ada masalah, katanya dengan suara rendah. Kisha menyipitkan mata. Apa maksudmu? Pria itu ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, mereka tertangkap. Cangkir kopi di tangan Kisha hampir terjatuh. Apa? Arka, yang duduk di sofa, menoleh tajam. Bagaimana bisa? Pria itu menelan ludah. Mereka bilang, Naila sudah tahu semuanya. Hening. Wajah Kisha berubah pucat. Itu berarti Naila punya bukti, dan bisa menyerang balik kapan saja. Arka berdiri, suaranya tegang. Kalau Naila tahu kita yang ada di balik ini, habis kita. Kisha mengepalkan tangannya. Tidak. Aku tidak akan membiarkan dia menang. Ia menghela napas, mencoba berpikir cepat. Kita harus mendahuluinya. Kita buat skenario seolah-olah dia yang merekayasa semua ini. Arka menggeleng cepat. Tidak akan berhasil. Naila pasti punya bukti. Kita harus mencari cara lain. Kisha menggigit bibirnya. Kalau begitu, kita buat dia sibuk. Kita serang bisnisnya dari berbagai sisi. Arka menatapnya dalam-dalam. Itu berarti kita harus menghancurkan Asteria Corporation sepenuhnya. Kisha tersenyum dingin. Tepat sekali. Jika Naila sibuk menyelamatkan perusahaannya, dia tidak akan punya waktu untuk menyerang kita. Sementara itu, kantor Asteria Corporation. Naila menatap layar laptopnya dengan ekspresi serius. Seseorang mencoba menarik dana besar-besaran dari perusahaanmu. Ini sabotase. Raka berdiri di belakangnya. Wajahnya tegang. Mereka mulai menyerang bisnis kita. Naila menghela napas dan menutup laptopnya. Sudah kuduga. Ia berdiri, menatap keluar jendela kantornya. Kisha dan Arka benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Raka menatapnya. Apa kita biarkan? Naila tersenyum miring. Tentu tidak. Ia berbalik, menatap Raka dengan mata yang penuh determinasi. Sekarang giliran kita yang menghancurkan mereka. 2 minggu kemudian, pertempuran antara Asteria Corporation dan Arkana Group mencapai puncaknya. Kisha dan Arka menggempur bisnis Naila habis-habisan,
mencoba membuatnya bangkrut dengan sabotase keuangan dan manipulasi pasar. Tapi Naila tidak tinggal diam. Ia sudah merancang langkah balas dendam terakhirnya. Pagi itu, rapat besar investor Arkana Group. Ballroom hotel mewah dipenuhi oleh para investor dan petinggi Arkana Group. Arka dan Kisha berdiri di depan, berusaha meyakinkan semua orang bahwa bisnis mereka masih stabil. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan presentasi mereka, pintu ballroom terbuka, dan Naila melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju padanya. Arka dan Kisha sama-sama menegang. Apalagi yang dia rencanakan kali ini? Naila tersenyum dan melangkah maju. Ia membuka map yang dibawanya dan mengeluarkan beberapa dokumen. "Selamat pagi, semuanya," katanya tenang. "Saya tidak ingin membuang waktu, jadi saya akan langsung ke inti masalah." Ia meletakkan dokumen-dokumen itu di atas meja besar di tengah ruangan. Ini adalah bukti bahwa Arkana Group telah melakukan manipulasi keuangan dan pencucian uang selama bertahun-tahun. Tidak hanya itu, saya juga memiliki rekaman yang membuktikan bahwa Kisha dan Arka mencoba menyingkirkan saya dengan cara kotor. Ballroom menjadi riuh. Para investor saling berbisik. Beberapa bahkan langsung melihat dokumen yang diberikan Naila. Wajah Kisha langsung memucat. "Omong kosong. Kau tidak bisa membuktikan itu." Naila tersenyum kecil. "Oh, aku bisa." Ia mengangkat ponselnya dan menekan tombol play. Rekaman suara Kisha terdengar jelas di seluruh ruangan. Pastikan semuanya terlihat seperti kecelakaan. Suasana langsung berubah tegang. Salah satu investor tertua, yang memiliki saham besar di Arkana Group, menatap Arka dengan tatapan tajam. "Arka, ini benar." Arka tidak bisa menjawab. Ia hanya berdiri diam, tidak mampu berkata-kata. Beberapa investor sudah mulai berdiri, jelas tidak ingin terlibat dalam skandal ini. Dan kemudian, Naila menjatuhkan bom terakhirnya. "Saya juga ingin mengumumkan bahwa dalam 2 hari terakhir, saya telah membeli 51% saham Arkana Group melalui berbagai jalur. Mulai hari ini, saya adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini." Ruangan menjadi kacau. Kisha membelalakan mata. "Tidak mungkin." Arka langsung terduduk lemas. Ia sudah kalah. Beberapa jam kemudian, kejatuhan Kisha dan Arka. Media segera memberitakan segalanya. Kisha dan Arka terbukti melakukan kejahatan finansial, dan otoritas keuangan mulai melakukan penyelidikan. Investor menarik dana mereka. Saham Arkana Group jatuh ke titik terendah dalam sejarah. Dan dalam hitungan hari, Kisha dan Arka kehilangan segalanya. Arkana Group bangkrut. Arka, yang dulu begitu sombong, kini hanya pria yang kehilangan segalanya. Kisha, ia berusaha lari ke luar negeri, tetapi ditangkap di bandara. Mereka berdua akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di pengadilan. Beberapa minggu kemudian, kantor baru Naila. Naila berdiri di depan jendela kantor barunya, menatap keluar dengan senyum puas. Kini, ia yang berkuasa. Raka melangkah masuk. Semuanya sudah beres. Kisha dan Arka tidak akan bisa bangkit lagi. Naila mengangguk. Bagus. Raka menatapnya. Kau sudah menang. Apa kau puas? Naila tersenyum kecil. Aku tidak hanya ingin menang, Raka. Aku ingin mereka merasakan apa yang dulu aku rasakan. Ia berbalik, menatap Raka dengan penuh percaya diri. Dan sekarang, aku telah mendapatkan semuanya kembali, dengan harga yang lebih mahal. Naila telah menang. Bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam harga diri. Jangan meremehkan seseorang yang pernah kau sakiti. Bisa jadi, mereka akan bangkit dan menghancurkanmu dengan cara yang tidak pernah kau bayangkan. Suka cerita penuh intrik dan balas dendam elegan seperti ini? Jangan lupa subscribe untuk kisah-kisah seru lainnya. Jangan sampai ketinggalan.